Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu nggak sekarang-sekarang tuh lagi pada nongol-nongol gitu ya orang-orang yang naksir kamu. Ya, kamu perlu membuka hati sedikit aja, ya, sedikit aja nggak usah lebar-lebar. Oke, ada seseorang yang masih ingin memperjuangkan kamu di sini. Ada pergerakan ya. Di sini tuh kayak yang ada yang aku tuh udah lama ngeliatin kamu terus ya, dan aku tuh capek. Itu ya kata-katanya ya. Aku tuh capek, gak mau ngeliatin kamu terus ya. Stalking terus ya, media sosial tuh gak mau. Udah pengen nyata gitu. Udah pengen nyata, udah gak mau main-main ya. Udah beneran katanya. Ya udahlah, itu. Udah gak mau lagi mikir-mikir lagi, mungkin ya dia pengen bisa berkomitmen gitu ya. Oke, tiba-tiba nih di sini juga ya hadir ya orang yang menghalangi kamu, mengganggu kamu gitu ya. Ada di sini juga ada energi yang lain gitu ya, kayak ada seseorang yang suka banget sama kamu juga. Dia itu single atau dia itu single yang emang mencari sosok seseorang yang ada di kamu gitu kriterianya nih ya. Nah, aku nggak tahu ada halangan atau apa gitu, atau mantan kamu atau siapa di sini yang kayaknya nggak rela banget. Dia ngehalangin kamu di sini. Ngehalangin kamu di sini ya. Tapi, kamu dilihat-dilihat gitu ya, makin ke sini makin temperance banget gitu, makin, berkelimpahan, makin jaya aja gitu ya, auranya juga makin bagus gitu ya, kamu juga makin semangat sepertinya dengan hidup kamu, kamu menerima banget gitu dengan anugerah-anugerah yang telah Allah berikan ke kamu gitu. Ya, kamu percaya, diri kamu tuh percaya gitu ya. Gini loh Marisa, aku yakin Tuhan itu maha adil dan bijaksana gitu. Seberapa hebat orang mengganggu kamu, seberapa kuat mereka menghancurkannya kamu gitu ya. Tapi semesta itu nggak pernah telat nolongin kamu dalam setiap kamu kesulitan. Ya, seperti itu. Tuh, lihat tuh, Scorpio lagi dikejar berapa nih? Tiga, tiga orang gitu. Semakin kamu banyak yang mencintai, pasti kamu banyak yang membenci gitu. Yaitu keseimbangan ya. Gitu. Karena dalam setiap hari itu Tuhan itu menciptakan terus menerus keseimbangan agar terjadi kemerataan, keselarasan gitu ya. Jadi mau dipaksakan atau enggak, jodoh itu datang. Mau suka mau enggak, jodoh itu tidak terlambat ya. Ini nantinya ciri-ciri orang yang nanti mau berkomitmen dengan kamu ini ya, selain daripada dia punya jiwa spiritual, ya orangnya kalau misalnya kamu lagi ada masalah tuh dia ngasih solusi gitu, itu ciri-ciri gitu jiwa spiritual. Ketika kamu bersama dengan orang yang punya bakat spiritual, entah itu anak kecil atau di bawahnya kamu, dia worry gitu akan keselamatan kamu. Hati-hati ya, kamu mesti jaga keseimbangan nih kalau misalnya kamu lagi di mana gitu. Kenapa aku ada beda rasa gitu, kamu mesti bisa nyeimbangin juga ya. Kamu harus hati-hati ya, kamu jangan terlalu percaya sama orang kayak gitu ya. Dia kayak sepuh gitu, suka ngasih solusi. Ya. Itu ciri-cirinya si jodohnya kamu di sini. Ya. Jadi supaya kamu tuh bisa ngebedain ya orang yang ngedukung karir kamu gitu. Ciri-cirinya dia itu sebetulnya nggak mau kehilangan kamu atau dia memang tahu gitu kalau ini tuh baik untuk kamu. Jadi ada yang pengennya didukung gitu, pengennya disupport, gitu, pengennya dikasih sesuatu hal pencerahan gitu, tapi nggak ada feedback. Itu tidak tulus sama kamu. Jadi ketulusan itu ya kita bisa tahu gitu gimana caranya ketika ada dua belah pihak yang saling berkontribusi satu sama lain. Jadi ada feedbacknya, ada dua arah gitu ya. Namun tingkat cinta yang paling tinggi adalah tidak berharap sama sekali. Kalau cinta yang tidak berharap sama sekali mah itu mah kaum sufi.
mencintai dengan cinta yang dia rasakan dan tidak terkontaminasi dengan apa yang dia inginkan. Gitu ya. Kan kita tingkatannya di bawah, belum apa-apa. Masih ingin menjadi manusia yang sempurna. Masih ngerasa nggak bisa hidup gitu tanpa ada satu support dari orang-orang yang pernah kamu sayang kan gitu. Kalau hubungan yang satu hubungan yang memang menjelang gitu kepada suatu pernikahan, pasti ada feedback dong. Wedding organizer dari kamu, semua dari kamu kan itu membahayakan untuk kita lewati ke depan. Itu ya ciri-cirinya seseorang yang di sini tidak tulus ya. Kalau tulus itu dia akan memberikan, dia usaha dulu gitu. Sebelum dia mengatakan aku nggak mampu, aku nggak bisa. Kamu lihat dulu usahanya dulu. Itu ya jalan pikiran yang mesti kamu buka itu. Kamu lihat apa yang dia lakukan dulu gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa ngasih kamu harta ya, ngasih doa, ngasih spirit, ngasih tenaga enggak gitu. Ya jadi jangan semuanya dari kamu, ya kamu tenaga, ya uang, ya materi, ya diri kamu juga. Itu segera buka hatinya kamu, buka pikiran kamu gitu. Mulai sadarin itu. Kamu nanti kesananya berjuang sendiri ngos-ngosan. Ini ibaratnya kamu ke depannya kalau anak kamu nangis kan ya, digendong sama dia itu pasti gak mungkin kayaknya. Ya, ini ada energi yang berat banget dari kamu. Mungkin kamu punya dua pilihan. Kamu sedang menentukan. Ya, kamu mau hidup aman, sehat, atau capek? Ya, jangan sampai kamu berjuang terus-menerusan. Kamu berjuang sendiri. Yang bagus itu yang sama-sama berjuang, walaupun sedikit. Walaupun ya belum sempurna. Dua orang, anak manusia, yang dua-duanya di sini saling membantu, meringankan satu sama lain gitu. Sampai si hasil tanamannya, panennya ini berlimpah. Gitu. Kebayang nggak kalau seadanya kamu menanam gitu ya, kamu yang nyangkulnya, kamu yang nanamnya, kamu yang manennya, kamu yang metik gitu, gimana ya? Cepat nggak? Lambat. Jadi harus ada kerjasama sih, itu sih intinya ya. Ketika kamu di sini sudah merasa diperbudak oleh seseorang, kamu berhenti gitu. Kamu hentikan perjalanannya kamu. Itu. Kamu harus bisa ya melihat sosok-sosok ya. Orang yang punya tujuan untuk jangka panjang atau cuman manfaatin kamu doang gitu. Itu kamu harus bisa ya menilai, memilih, merasakan dan melihat. Seperti itu ya. Ada yang pertamanya ngasih effort itu ke kamu misalnya. Seseorang transferin kamu sekali, dua kali. Tapi ketika dia lagi ada masalah, kamu transfer berkali-kali. Nah itu juga salah satu taktik manipulatif. Dia mancing dulu, ngasih umpan, terus dia ngambilnya banyak gitu. Sampai kamu ngos-ngosan kelelahan dan kamu kehilangan jati diri kamu. Kamu kehilangan tujuan kamu mau kemana. Ya, semua itu harus selesai. Ya, kadang nggak usah punya pasangan juga nggak jadi masalah, nggak harus. Kalau kalau di posisinya nanti kamu eh, jadi ancur-ancuran juga untuk apa? Santai aja ya kalau untuk masalah jodoh mah. Jodoh mah udah ditentuin ya. Kamu bahagiain diri kamu, kamu bahagia dengan diri kamu sendiri ya jodoh itu juga pasti akan nyamperin kamu juga. Ada juga sih ciri-cirinya ketika kamu lagi terpuruk ya, lagi semuanya ninggalin kamu, datang juga cinta sejatinya kamu, jodoh itu. Yang ketika mengobati luka hati kamu, mengikuti apa yang uh, kamu harapkan gitu. Itu juga ciri-ciri jodoh ya. Jangan sampai kamu lagi kucel, lagi nggak ada kerjaan gitu, ngejauhin kamu. Pas kamunya lagi kelihatan agak glowing dikit gitu, kelihatan tahu gitu. Kalau kamu tuh ada perkembangan gitu secara finansial, dia datang. Lihat dulu nih. Dulu waktu aku susah kamu kok lihat aku kayak sampah gitu. Itu kamu juga mesti buka pikirannya. Ya, emang love is blind. Tapi bukan berarti kamu
melupakan gitu. Kamu harus ingat sama histori ya. Ini tiba-tiba datang gitu terus nyamperin kamu dengan segala macam janji-janji, tapi pada saat kamu nganggur gitu, kamu kenal udah lama nih nganggur nih kamu tuh nggak dilirik sama sekali, bahkan ngelihat kamu aja kayak ngelihat apa ya, ngelihat pohon atau tiang listrik ya, gak ada artinya banget. Itu juga harus lihat ya, jangan terbuai oleh sebuah janji, ucapan ataupun perhatian yang dia berikan. Jadi ingat nih, kamu berjaya gitu, kamu lagi di atas nih misalnya. Ingat-ingat siapa yang benar-benar ngebantuin kamu pas pada saat posisi kamu lagi dalam kesulitan gitu. Itu satu, tulisin semua orang-orang yang pernah nolong. Jadi kamu tuh nggak ini, nggak apa, nggak kehilangan navigasi gitu, kehilangan sinyal harus kemana nih? Ya, siapa yang harus kamu prioritaskan gitu. Oke, ada catatannya di sini orang-orang yang pernah nolong kamu di masa lalu gitu, ya. Berapa yang dia tolongin, itu ditulis juga. Jadi ketika misalnya ada orang yang dulu-dulunya manipulatif, ngasih sesuatu ke kamu, nariknya banyak, kamu good stop gitu, karena ada catatannya di situ. Bisa dipengerti kan maksudnya? Supaya kamu tuh tidak terlalu di situ ya, berlebihan dalam menyayangi atau memberikan sesuatu yang di luar kapasitas. Itu ya sekarang ya di akhir tahun ini tuh evaluasi. Ini kalau dia ada kerjaannya, kamu kasih effort, misalnya ada nih misalnya karyawannya kamu tuh ya, Bu atau Pak, saya mau kasbon dulu ya gitu. Tapi dia ada kerjaan di kamu, ya oke, kamu tinggal motong aja gitu ya. Bisa setengahnya gitu. Kamu juga tahu itu keadaannya dia misalnya di bawah gitu ya, rata-rata kemampuan misalnya gajinya sedikit nih. Ya udah kamu sepotong aja gitu, dibagi dua aja gitu. 2 bulan aja ya bayarnya gitu ya. Kecuali yang seperti itu pinjam 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 tapi ada apa? Ada kerjaannya nggak apa-apa. Kalau ya nggak kerja nggak apa gitu misalnya. Terus kamu juga ngasih bantuan, oke kalau kamu ikhlas ya nggak apa-apa, selagi kamu ikhlas ya. Tapi kan di sini, apakah dia itu bagaimana ke kamu, menghargai kamu, menghormati kamu, mendukung karir kamu apa enggak gitu. Atau cuman, ya ingin disupport, ingin secara mental, fisik ya bantuan-bantuan kamu ya. Itu artinya kamu tuh budaknya dia gitu. Jadi kamu pembantunya buat dia, ya harus bisa ngebedain. Oke, ini 2024 ya, di mana dari awal Januari sampai Desember itu polanya udah mulai kita harus menentukan waktunya sekarang ini untuk nanti tahun 2025. Jadi evaluasi semuanya ya dari hal apapun. Evaluasi juga dari diri kita gitu. Diri kita juga dari nol ya, dari hal kecil. Kalau kita biasa terlambat ya kita harus cepat-cepat gitu ya. Lebih baik nyampe di tempat atau sampai sebelum waktunya kamu kerja atau aktivitas, kamu udah nyampe duluan lebih cepat, setengah jam bisa. Latih terus, konsisten juga walaupun misalnya masih belum sempurna ya. Lama-lama itu sempurna juga. Kayak gitu. Itu ya. Ini lebih ke bagaimana kamu mengurangi ya penderitaan kamu. Jangan terlalu lama menderita gitu di tempat-tempat yang memang membuat kamu tuh ngerasa, duh, bagian susahnya gitu ya. Ngebantuin terus gitu. Bagian kamu di sini ketika kamu butuh dia malah pergi senang-senang gitu. Siapapun mau temen gitu, mau pasangan kamu ya. Ya. Itu ya sekarang kamu udah mulai evaluasi ya. Ada teman-teman kamu yang masih bertahan di dalam situasi-situasi yang sulit, ya itu pertahankan. Pertahankan, tapi jangan terlalu dekat juga sih. Biasa aja gitu. Ya. Sederhana aja. Tapi kamu di sini bisa kayak gini loh. Sekira-kiranya kamu tuh prepare gitu. Ini yang akan membahayakan dan tidak, kamu mulai bisa menentukan arah dan sikapnya gitu. Oke. Di sini banyak rezeki ya yang akan hadir ke kamu ya. Dari akhir bulan ini sampai awal tahun nanti ya. Mudah-mudahan sih cerita-cerita dari para para suhu gitu. Itu hampir
80% menuju ya kebangkitan semua, semua akan bangkit ya. Dari bawah sampai atas ya akan ada kebangkitan ya. Ada yang masih benar-benar memohon doa ya kepada Tuhan, minta supaya bisa balik lagi sama kamu ada di sini ya. Yang nggak bisa menentukan pilihan selain kamu ada di sini. Kamu mulai bisa merayakan di sini ya. Mulai merayakan kebahagiaan, ada seseorang yang datang menuju kamu di sini. Kamu kayak clue gitu, pilihan buat dia. Yang membuat dia ini masih kayak kamu itu ratunya gitu. Kamu ini pilihan terakhir terakhirnya dia gitu. Kayak gitu ya. Mungkin banyak ngelewatin berbagai macam persoalan dalam hidup ini ya. Em, ada yang udah kehabisan energi atau udah capek banget gitu ya, udah kemana, udah pergi ke dukun, udah pergi ke paranormal, udah ke semua, pergi ke orang-orang pinter ya, yang pengen bisa komunikasi sama kamu, pengen kamu yang datang duluan atau kamu minta maaf, ini udah capek kayaknya ya. Kamunya anteng-anteng aja di sini biasa-biasanya, kamunya gitu, nggak ada respon sama sekali. Mungkin kamu udah ngerasa kecewanya udah tingkat tinggi kayaknya ya. Ya. Oke, apalagi sih yang dibicarakan di luaran sana gitu ya. Ya gimana caranya supaya bisa ngobrol gitu ya sama kamu yang susah diketemuin ya. Kamu itu terlalu jadi tipe tipe banget dia gitu ya. Ya tadinya dia coba-coba sih. Ada energi coba-coba di sini. Mencari pengganti kamu gitu. Mencari kemirip-miripannya kamu di sini yang lebih dari kamu dan segalanya dari kamu ya. Tapi dirasa-rasa jauh perbandingannya. Nah, di sini ngerasain artinya hadirnya kamu begitu sangat berharga banget. Kamu ada segalanya. Dia kira kamu nggak akan marah kali. Dia kira kamu nggak akan menjauh gitu. Atau cuman acting. Tapi ternyata kamu pergi ya. Sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Oke. Bahasanya sih kayaknya bahasa itu ya apa. Prancis. Ada yang ingin kangen, ingin holiday sama kamu. Ya, dia nggak nyangka kalau ini tuh bakalan terjadi. Dia nggak pernah ngenyangkain gitu kalau semua terlalu cepat terjadi gitu. Hal-hal yang ceroboh gitu. Ya udah ceroboh gitu ya. Udah terlalu apa ya? Mungkin orang yang kamu cintai itu terlalu famous, terlalu banyak yang menyukai. Tapi cuman menyukai nggak ada yang peduli gitu. Nah di sini yang paling peduli banget itu, banget banget itu cuman kamu. Bukan hanya em, secara batin gitu, energi, materi gitu. Kamu tuh tulus ya, care banget dan kamu gak pernah menghitung nilai-nilai yang pernah kamu berikan ya. Sekarang waktunya kamu menemukan cinta yang sejati, seperti kamu menemukan diri kamu, seperti kamu mencintai orang yang pernah mencintai dengan tulus kepada orang lain. Nah, kamu akan menemukan orang yang seperti kamu nantinya. Jadi kamu bertanam gitu, sekarang kamu menerima hasilnya. Nanti hadir yang mirip-mirip sama kamu ya, mirroring gitu. Kamu penyayang, kamu penuh dengan cinta, kamu penuh dengan perhatian, tanpa misalnya gini, "Aku tuh mau kamu jadi pasangan aku," enggak sih. Seperti itu ya orangnya, dia emang bener-bener pengen sayangin aja gitu. Itu ciri-ciri yang nanti bisa berjodoh sama kamu ya, seperti di jiwanya kamu tuh tertanam rasa sayang ya, seperti, kamu tuh banyak orang-orang yang suka sama anak-anak. Kamu tuh, dicintai sama anak kecil. Anak kecil tuh tiba-tiba ngedatangin kamu aja gitu. Seneng aja sama kamu. Itu kan artinya kamu tuh bersih energinya. Gak ada kebencian, gak ada apa kecurigaan, kamu natural aja gitu. Itu ciri-cirinya ya. Jadi kalau seandainya ada eee, pasangan kamu yang kamu ingin tahu gitu seberapa tulusnya, seberapa eee, sayangnya gitu ya dia gitu terhadap alam sekitarnya, lingkungannya, kamu lihat dia dideketin anak-anak nggak? Nah, ciri-cirinya gitu.
ya. Jadi itu ada energi kesembuhan juga ya. Tulus orangnya, mampu menerima kamu apa adanya, itu ciri-cirinya ya, orang yang selalu dideketin sama anak kecil. Atau ketika kalian berdua itu kalian ngerasa inner child-nya kamu nih sembuh, ya kamu wajib atau pantas gitu untuk memperjuangkan orang tersebut. Entah jadi teman, sahabat gitu, atau mungkin bisa jadi partner hidup kamu. Ya mudah-mudahan ini jadi apa ya, sebagai peta kamu untuk menemukan orang seperti ini. Bisa teman siapapun. Ini ya, mudah-mudahan mereka mampir itu ke alam bawah sadar kamu, kamu nge-save ini dan itu yang akan nanti masuk semua ya. Mulai mencari frekuensi gitu ya. Itu pesannya di tahun ini. Banyak rezeki yang masuk yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak terduga gitu ya. Jangan lupa di bagian dari terkecil kamu gitu. Rezeki yang kamu terima ada sebagian rezeki milik orang lain. Berapapun yang kamu berikan itu sangat membawa berkah juga untuk kamu dan orang yang kamu berikan. Dia juga mendoakan kamu. Seperti itu ya. Terima kasih ya buat Scorpio. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Scorpio selanjutnya. Dadah.